Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Roti. Salam sehat buat kita semua ya. Teman-teman, pagi ini saya jauh lebih semangat ya. Karena ketika saya membuat satu konten kemarin ya, saya mendapat kiriman dan ini menyentuh hati saya gitu. Membuat api semangat keadilan dan kebenaran itu untuk membongkar kebohongan itu semakin bernyala-nyala. Bukan saya saja, ternyata para pakar-pakar, teman-teman, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh aktivis sudah mulai berkoar-koar bak seperti air bah yang akan menerjang siapapun yang ada di depannya. Ini dia teman-teman, dan ini bisa dilihat di sampingnya. Balasannya dari @aki Quesman U20. Saya pensiunan TNI Angkatan Darat. 10 tahun bertugas di Sumatera Utara. Anak-anak saya 4 orang, semua lahir di Sumatera Utara. Di antaranya Tebing Tinggi, Siantar, Sidikalang, Medan. Amat sangat menghormati generasi muda Sumatera Utara yang berjuang demi rakyat dan kebenaran. Semoga terus maju dan berjuang. Horas Bung Rismon Sianipar dan Bung Hotman Siagian. Begitu juga horas buat Bapak, juga sahabat-sahabat saya yang sudah membaca, melihat, mendengar konten ini, yang sudah memberikan interaksi. Semua salam sehat buat kita semua. Teman-teman, pagi yang indah ini saya akan merilis satu konten yang pasti temanya mungkin teman-teman belum tahu. Ya karena belum saya beritahu. Oke, baik teman-teman. Hari ini ternyata sudah mulai digaungkan tentang perihal kebohongan yang dilakukan salah seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Teman-teman, siapa dia? Tentu pasti sudah tahu, karena ini babak baru sudah dimulai. Tetapi teman-teman, sebenarnya babak baru itu sudah dimulai dari awal ya. Tetapi mungkin karena kepedulian kita tentang kebenaran itu gak ada pada saat itu. Dan bukti-bukti autentik juga belum selengkap saat ini. Karena saat ini ada seseorang yang mau membantu, bahkan tidak mau kebohongan itu terbungkus rapi. Siapa dia? Pasti dia sudah kita kenal. Saudara Rismon Sianipar beserta para konten kreator lainnya, beserta para aktivis-aktivis, beserta para tokoh-tokoh masyarakat. Dan untuk lebih lengkapnya, kita tonton video selanjutnya. Namun, kita intro dulu sebentar. Babak baru sudah dimulai. Kenapa saya katakan babak baru? Sebenarnya sudah berbabak-babak. Tetapi karena pada saat itu penguasa masih ya sudah tahulah bapak itu ya yang katanya Raja Jawa. Oke lah ya. Jadi saat ini setelah semua data-data itu lengkap, termasuk pemberitahuan dan ulasan dari salah seorang dokter engineering, siapa lagi kalau tidak Rismon Sianipar, sang Tiger Harimau yang sekarang mau mencabik-cabik kebohongan. Teman-teman, TPUA sekarang sudah beraksi dan melaporkan kemarin ya ke Bareskrim Polri tentang perihal penggunaan ijazah palsu. Tetapi teman-teman, di sini pada saat mereka melapor ya, saudara Rismon Sianipar mengingatkan seharusnya ikut juga Pak Kosmujo ya, atau Kosmujo ya, itu juga harus dilapor karena dia mengucapkan bahwasanya dia adalah dosen pembimbing Pak Jokowi. Padahal kita ulang kembali ya, sebentar. Ini agak lucu, sebentar teman-teman ya. Dosen pembimbing Jokowi, Kasmujo usia 63 tahun. Alumni UGM, Mulyono usia 63 tahun. Mahasiswa dan dosen. Usianya sama 63 tahun. Benar kan Pak Kosmujo kan? Usia anak didiknya sama dengan usianya. Ya lucu lah ya, tapi oke lah, gak apa-apa. Mungkin ajaib kali ya, dan cepat besar kali ya. Mungkin dia makan vitamin kali banyak ya. Ya biasalah. Tapi teman-teman itu juga perlu, karena Pak Kosmujo ini juga pada waktu ada pertemuan ya kemarin ya di depan umum, di depan kalayak rame, bahwasanya ya inilah Pak Kosmujo dulu galak
Dengar nggak yang dikatakan oleh beliau? Tapi teman-teman, kita bukan fokus di situ ya. Kita fokus dulu babak baru yang dilakukan oleh sahabat kita, bapak-bapak kita, para tokoh masyarakat kita, TPUA ya, sudah melaporkan ke Bareskrim Polri. Bagaimana videonya? Kita lanjut sebentar teman-teman. Hari ini Senin 7 April 2025, kami dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, kembali mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan bukti tambahan terkait adanya ijazah palsu Joko Widodo. Bentar ya, kita bahas ya. Tadi ada statement mengatakan dari tim TPUA ya, kembali lagi melaporkan tentang adanya beberapa penambahan data ya, bukti terbaru. Jadi kembali lagi itu kita garis bawahi. Artinya ini bukan babak baru, tapi berbabak-babak. Ada apa? Ayo komen teman-teman di kolom komentar agar kita sama-sama bisa memberikan ulasan, bisa memberikan masukan agar kita bisa menyoroti dan mengawasi apa yang bakal terjadi saat ini. Karena teman-teman, TPUA itu sudah lama melaporkan tentang ini, tapi tidak pernah digubris. Kita lanjut ya, sebentar. Jadi kami hadir pada hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyerahkan bukti tambahan dari pengaduan kami atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Pada tanggal 9 Desember lah kami datang ke Bareskrim menyampaikan pengaduan atau laporan itu, kemudian dilengkapi dengan berbagai bukti. Namun kemudiannya kami juga mendapatkan bukti-bukti baru, gitu ya, berupa video atau juga mungkin dokumen tertulis yang pada bulan Maret disampaikan kembali bukti tambahan itu, ya, di bukti tambahan itu, ya, sehingga sekitar 10 bukti lah sudah masuk pada waktu bulan Maret. Nah sekarang kita menambahkan satu bukti baru lagi, gitu kan, dari perkembangan yang ada. Bukti barunya apa itu yang dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro, sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor apa Ahmad keterangan Sumitro anaknya itu, keterangan anaknya gitu? yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soemitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya Yang benar Sumitro. yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri, dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah, bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro. Beda, begitu. Sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Itu meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang. Gitu. Yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama, bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak. Teman-teman, tadi sudah kita lihat ya penjelasan dari tim TPUA. Di sini saya menyimak teman-teman ya. Jadi ini adalah penambahan data dari bulan Maret kemarin, mereka sudah mendapat beberapa data, bahkan ada data tambahan.
yang sangat berkualitas dari anaknya dekan tersebut. Ya, sudah dijelaskan. Namun saya sebagai pembuat konten kreator melihat video ini, teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan? Yang saya pikirkan, teman-teman, coba kita lihat dari tim TPUA ini, ya. Tim pembela umat dan aktivis. Mereka itu sudah tua-tua loh, sudah berumur. Ibu-ibu, bapak-bapak kita. Tapi mereka mempunyai semangat juang 45 untuk membongkar kebohongan ini. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Bagaimana dengan Anda, sahabatku, dari Sabang sampai Merauke, yang kemarin 58% pilpres yang disupport oleh Bapak Presiden itu, yang di-endorse oleh Bapak Presiden itu, kemana suara kalian? Kok kalian diam? Begitu juga relawan-relawan, kok kalian diam? Dan kita saatnya bergerak. Bukan bergerak untuk membuat sesuatu keributan, tidak. Tetapi bergeraklah melalui apa yang bisa kita berikan. Apakah dengan seni, atau musik, atau seperti yang tadi netizen membuat kelucuan, tapi menyindir. Atau yang lain, teman-teman. Bahkan seperti para konten kreator, baik pemula, menengah, maupun yang sudah di atas. Dan ingat, teman-teman sahabatku, saya ucapkan terima kasih komentar-komentar sahabat-sahabatku. Yang negatif begitu banyak, nggak ada masalah. Karena negara kita adalah negara demokrasi yang sudah menjamin kebebasan untuk berekspresi dan berkomentar. Kita tidak tutup mulut seperti zaman Orde Baru. Tapi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, mereka itu sudah berumur, tapi mereka usia bagaikan muda seperti kita yang saat ini berjuang demi membongkar kebohongan yang selama ini terpendam. Dan saudara-saudara kita ada 2 orang yang sudah masuk penjara oleh karena tentang peristiwa ini. Teman-teman, di ujung hasil konten saya ini, saya hanya mengingatkan buat teman-teman, buat mereka yang menyindir, silakan saja. Dan ingat, kami bukan dibayar. Dan kami berjuang hanya untuk membenarkan kebenaran dan membongkar semua kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Kita tidak mau Indonesia itu menjadi kelam. Dan kita tidak mau Indonesia itu menjadi gelap. Kita mau Indonesia menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang bukan dibuat-buat. Dan bukan hanya ngomong. Dan bukan hanya omong-omong. Merdeka! Hidup rakyat Indonesia!